Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu bagian firman Allah yang sudah digenapi oleh Tuhan demi dan untuk kesejahteraan hidup umat manusia dalam dunia ini ada di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang kelima. Di sana firman Allah berkata bahwa anak-anak yang lahir kemudian itu akan mengalami hari-hari hidup yang jauh melebihi dari nenek moyang mereka. Dan hari ini firman itu sudah digenapi dan sudah kita alami dalam hidup kita. Dulu kalau kita mau dapat gula pasir saja itu mesti jalan kaki jauh sekali. Apalagi yang lahir di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman, dia baru bisa dapat memperoleh itu ke pasar. Hari ini kita bisa dapat dengan mudah. Bahkan ada yang bisa mengantarkannya memasuki tempat kediaman kita. Memang apa yang telah difirmankan oleh Allah itu dari waktu ke waktu akan terus digenapi hanya untuk satu tujuan, supaya manusia mengalami sejahtera dan kebahagiaan di dalam dunia ini. Namun hari ini sekalipun ada begitu banyak kemajuan yang sudah terjadi, masih saja orang mengalami kehilangan pengharapan. Masih saja orang begitu putus asa dan merasa kecewa karena berbagai-bagai peristiwa di dalam hidup ini. Akhirnya berbagai tindakan bisa dapat dilakukan mengakhiri hidupnya, bahkan dengan berbagai cara lain. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan hari ini di tengah-tengah kemajuan yang sudah ada, banyak orang yang memiliki kecenderungan untuk mendatangkan penderitaan bagi sesamanya, melukai sesamanya, baik secara langsung, berhadapan muka dengan muka, maupun juga melalui medsos. Tahu kapan upaya-upaya untuk saling menyakiti dan saling mencederai itu akan berakhir di dalam aktivitas hidup umat manusia di dalam dunia ini.
Yang terpenting bagi kita adalah setiap kita mesti berjuang untuk menghormati dan menghargai setiap kehidupan sesama kita yang hidup di sekitar kita dan di antara kita. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bagian ini bicara tentang kepedulian Yesus terhadap kelangsungan hidup umat manusia, dan berusaha untuk memberi pengharapan dan masa depan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karena memang prioritas pelayanan Yesus adalah kemanusiaan dan keselamatan umat manusia. Sekalipun manusia pada dirinya sendiri setiap saat dan waktu melakukan berbagai tindakan yang tidak menghormati dan menghargai dirinya sendiri, mencederai harkat dan martabat hidupnya sebagai manusia gambar Allah. Masih saja begitu banyak orang yang masih bergaul dengan miras. Ada mete-mete di mana oli samping masuk, pulang tak goyang-goyang baru masuk sampai rumah. Masih saja itu terjadi. Sementara melalui pembacaan firman Allah ini, Yesus sedang berusaha untuk memberi hormat bagi kehidupan manusia. Dan karena rasa hormatnya yang begitu tinggi kepada umat manusia, sampai-sampai mereka yang telah mengalami kematian pun dibangkitkan untuk melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini. Yesus malah berusaha sedapat mungkin untuk melenyapkan berbagai kuasa dan berbagai keadaan yang hendak mencederai kelangsungan hidup umat manusia. Di dalamnya termasuk kuasa maut. Yesus berusaha untuk melenyapkan, membinasakan kuasa maut karena rasa hormatnya terhadap harkat dan martabat manusia dan kelangsungan hidup umat manusia. Karena itu dalam pertama Korintus pasal yang ke-26 dikatakan, dan kuasa yang paling terakhir yang dikalahkan, dibinasakan adalah kuasa maut. Mengapa Yesus mesti melakukan itu? Karena hormatnya yang begitu tinggi terhadap harkat dan kemanusiaan dari makhluk yang bernama manusia. Itulah sebabnya di dalam hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui nats pengantar kita tadi juga dengan jelas berkata bahwa selagi manusia itu hidup di dalam dunia ini, dua hal yang mesti dia kerjakan secara total dan serius, yaitu menghormati dan mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama umat manusia dan mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu pertanyaan bagi kita adalah apa yang sedang dan yang telah kita kerjakan, bahkan yang akan kita kerjakan di hari-hari ke depan untuk menghormati kemanusiaan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun juga
kepada orang-orang yang sedang hidup di sekitar kita. Maka usaha-usaha dari setiap kita untuk menciderai kehidupan sesama kita, baik dengan perkataan-perkataan yang kasar atau juga perlakuan kasar, atau dengan berbagai tindakan lainnya untuk tidak menghormati kehidupan mereka, atau kita sedang berjuang sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh Kristus sendiri dalam karyanya yang luar biasa dan dahsyat bagi kehidupan kita umat manusia di dalam dunia ini. Kita semua ingat bahwa Allah begitu menghormati dan menghargai kehidupan kita umat manusia. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dengan jelas berkata, karena begitu Allah akan dunia ini, kasih Allah akan umat manusia, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan firman Allah hari ini di bawah tema mengembalikan harapan yang sirna, maka gereja diingatkan untuk melaksanakan tugas yang besar ini. Bahkan setiap pribadi yang adalah warga gereja punya tugas yang besar, berjuang untuk mengembalikan harapan yang sirna dalam kehidupan umat manusia dengan cara memberi perhatian dan merasa peduli terhadap mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup mereka, untuk memberi pertolongan kepada mereka. Hari ini banyak orang yang melihat kesusahan sesamanya, ia kemudian mengambil gambar dan dia posting di medsos, lalu dia menulis di captionnya disertai dengan emoji sedih atau menangis. Hanya itu saja yang dikerjakan dan dihadirkan, tanpa orang memberi perhatian dan kasih yang nyata bagi kehidupan sesama manusia. Apalah artinya sekedar di medsos untuk memberi tanda-tanda menangis atau juga menyatakan kasihan tanpa memberi pertolongan yang nyata bagi kehidupan sesama umat manusia. Karena itu, kalau ada di antara kita sebagai warga gereja yang hanya melakukan hal itu saja tanpa menyatakan sebuah tindakan dan aksi yang nyata, kita mesti bertobat. Dari sekedar melakukan sebuah tindakan yang tidak memberi nilai dan mengangkat harkat dan martabat manusia dengan memberi pertolongan yang nyata bagi kehidupan mereka. Hari ini kita tidak sekadar hanya berkata aduh, kasihan, tanpa kita memberi sebuah pertolongan yang nyata bagi kehidupan mereka. Mari kita beri perhatian pada apa yang kita pelajari dalam bagian kitab suci tadi. Ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang bersama-sama dengan janda itu dan mengusung jenazah itu dengan tangisan yang hebat, maka Yesus menghampiri janda itu dan berkata, "Jangan menangis." Lalu dia menyentuh usungan itu dan memberi kehidupan
bagi anak muda itu. Yesus tidak berdiri jauh. Apalagi hari ini di medsos dengan hanya sekedar memberi tanda-tanda menangis tanpa melakukan aksi nyata. Tidak. Atau kita juga ingat orang lumpuh di kolam Bethesda yang sudah menderita puluhan tahun. Dan ketika Yesus menghampiri pribadi itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Maka orang itu tidak langsung berkata, "Aku mau." Tapi dia mulai bercerita. Dia berkisah bahwa dia sudah hidup lama di wilayah itu dalam keadaan menderita. Orang-orang yang cepat dan mendapatkan pertolongan banyak yang sudah kembali. Mereka sudah pulih dan kembali ke dalam persekutuan hidup keluarga mereka. Tapi saya sampai hari ini mendapatkan pertolongan dari sesama. Dalam kisah itu Yesus baru menjumpai pribadi itu. Dan dalam perjumpaan pertama itu sekaligus Yesus memberi tindakan yang nyata, memberi pemulihan kepada orang itu. Karena itu tugas gereja hari ini dan tugas kita warga gereja adalah menyatakan secara nyata hati Yesus kepada mereka yang membutuhkan. Kalau hari ini kita hanya doang masak lalu kemudian hanya kirim gambar saja dengan menu yang sudah disediakan lalu katakan ini makan pagi, ini makan siang, ini makan malam. Berhenti dengan hal-hal yang kosong yang dibagikan. Tapi harus aksi nyata. Ya. Banyak-banyak lalu makan, yang lain simpan di kulkas, besok kasih keluar buang. Sementara orang lain yang ada di sisi kiri rumah kita, di kanan kita, di depan kita, dia hanya deta garam saja. Kita kirim gambar. Terus ada yang bilang begini, coba bagi dan beta baik. Lalu kita segera jawab, su habis memboi, Theo, su habis, ludes. Ada yang sedang melakukan itu? Kalau ada bertobat. Jangan mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak bernilai, yang hampa dan yang kosong di dalam warta kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang telah menolong janda itu dengan membangkitkan anak muda itu untuk kelangsungan hidup janda itu dan anak muda itu. Mari kita beri perhatian untuk melakukan yang terbaik di dalam hari-hari hidup kita. Kita bisa melakukan banyak hal yang berarti untuk orang-orang yang susah di sekitar kita. Kita bisa melakukan itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan ingat, jangan cepat kecewa dan putus asa. Hari ini orang bisa dapat uang dengan berjual dari rumah. Karena itu jangan cepat kecewa dan putus asa. Lalu melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengorbankan diri. Dan meninggalkan keluarga dengan sejumlah penderitaan. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil yang tidak menolong untuk masa depan keluarga kita. Ulangan 30 ayat yang kelima sudah berkata, generasi baru punya hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Karena itu, bekerjalah sekuat tenaga dan Allah pasti mengirimkan berkat untuk memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.